Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, hari ini atas izin dan ridha-Mu kami dapat menghadiri acara deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Maka ridhoilah dan berkahilah pertemuan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan hati dan penuh harap, kami memohon kehadirat-Mu. Jadikanlah acara deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba ini sebagai momentum untuk memerangi segala bentuk kejahatan peredaran gelap narkoba. Berikanlah kesadaran kepada kami, generasi muda dan seluruh komponen bangsa, akan bahaya dan dampak negatif narkoba yang akan membahayakan, menyengsarakan, dan menghancurkan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, khususnya generasi muda kami, dari bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang akan menghancurkan masa depan mereka. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa cara yang paling baik untuk menanggulangi pengaruh dan dampak negatif narkoba adalah kembali kepada ajaran dan tuntunan agama yang telah Engkau sampaikan melalui petunjuk Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah para pemuda kami sebagai kader bangsa yang handal dan tangguh, yang dipersiapkan untuk mewarisi pimpinan bangsa di masa depan dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara kami. Tumbuhkanlah dalam dada pemuda harapan bangsa iman dan takwa, semangat mengabdi yang membara, cita-cita yang menyala untuk menegakkan setiap kebenaran, melawan segala kebatilan dan kemungkaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha Pengampun, kabulkanlah doa kami dan ampunilah segala kesalahan, kekurangan dan kealpaan kami. Lindungilah bangsa dan negara kami dari segala rintangan, musibah dan malapetaka. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat memohon pertolongan dan perlindungan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kepada Bapak Kombes Pol Dr. Andes Haji Mufti Juskin HPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam yel-yel anti narkoba. Narkoba? No. Prestasi? Yes. NTB bebas narkoba. Tepuk tangan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati pimpinan FKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Bupati dan Wali Kota Nusa Tenggara Barat,
yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota, yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan NDD, Kakanwil Kumham, pimpinan SKPD dan instansi vertikal, serta pimpinan bank dan rumah sakit. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, ibu-ibu dari berbagai organisasi wanita di Nusa Tenggara Barat, seluruh staf dan jajaran BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, para dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar, serta undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti acara deklarasi Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kita pusatkan di Kota Mataram. Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, mengacu kepada perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang terus meningkat serta membawa dampak buruk kepada generasi muda Indonesia di masa depan, sehingga Bapak Presiden Republik Indonesia pada awal tahun 2015 yang lalu bersama seluruh kementerian menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Untuk mengatasi keadaan tersebut, selanjutnya mencanangkan bahwa pada tahun 2015 ini adalah tahun Gerakan Nasional Merehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat kuota untuk dapat merehabilitasi 1.500 orang pecandu. Sehingga kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Kita perlukan komitmen. Kita perlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat untuk ikut mensukseskan Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Diharapkan melalui deklarasi ini kita dapat membangun tekad yang kuat untuk bersama-sama mengatasi ancaman bahaya laten narkoba. Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah serta komponen masyarakat, pelajar dan mahasiswa, di mana deklarasi nanti akan dibacakan, kemudian dilanjutkan dengan dukungan deklarasi. Selanjutnya akan ditunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili untuk mendukung deklarasi tersebut. Kemudian atas segala kekurangan yang ada pada kami mintakan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan acara ini. Mungkin persiapan ada yang kurang dan kami mohon dimaklumi. Bapak Gubernur serta hadirin yang kami hormati, dengan adanya kegiatan ini kita harapkan kegiatan
kita ke depan, langkah kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat teknis dengan instansi terkait, terutama untuk jajaran rumah sakit, kesehatan, Kumham, kepolisian, dan seluruh instansi yang terkait dalam hal untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga upaya kita bersama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami minta dengan hormat kepada Bapak Gubernur akan mendampingi pimpinan, didampingi oleh pimpinan FKPD, para bupati, wali kota akan mengucapkan ikrar dan menandatangani deklarasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPRD beserta Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati para bupati dan wali kota yang saya saksikan hadir secara langsung, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Wali Kota Mataram, Wakil Wali Kota Mataram, Wakil Bupati Lombok Timur, dan perwakilan dari kabupaten kota seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya muliakan para tuan guru, para tokoh adat, tokoh agama, para orang tua dan sesepuh Nusa Tenggara Barat yang hadir. Yang saya hormati para, mohon maaf tadi ada Pak Wakil Wali Kota Bima ya, saya tidak lihat. Yang saya hormati pula para pimpinan instansi vertikal, Kakanwil Kumham, Parimli, kemudian pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Mataram, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat, dan seluruh pejabat instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan organisasi perempuan se-Nusa Tenggara Barat yang hadir, yang saya cintai dan kita sama-sama doakan agar menjadi generasi yang terbaik, yaitu anak-anak muda kita, para pelajar, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu, seluruh pemangku amanah yang tak dapat saya sebutkan, tapi semuanya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita hadir seluruh perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan-pimpinan daerah, beserta seluruh pimpinan masyarakat yang ada. Kita hadir bersama dalam deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menyampaikan penghargaan, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kepala BNN Provinsi beserta seluruh jajarannya dan perangkat BNN Kabupaten Kota yang saya tahu setiap saat
dengan seluruh kemampuan yang ada berupaya untuk melaksanakan tugas, yaitu memberantas peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya mengapresiasi itu Bapak Mufti dengan seluruh jajaran BNN, ya teriring juga doa dan support dari kami semua, dari jajaran Pemprov, dan saya yakin juga seluruh Pemkab dan Pemkot seluruh NTB, dan bahkan seluruh tuan guru, seluruh tokoh agama, tokoh adat, dan semua kami bersama mendukung Bapak BNN Provinsi dan Kabupaten Kota bersama seluruh penegak hukum yang bertugas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, polisiannya, dari Kumhamnya, dan semua, termasuk juga pembantuan dari TNI. Kami mendukung Bapak Ibu semua untuk melaksanakan tugas memberantas sampai ke akar-akarnya peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang kita yelkan tadi, itulah harapan kita. Dan itulah yang kita tuju bersama, bahwa NTB harus bebas narkoba. Sanggup Bapak Ibu semua? Harus sanggup, karena disitulah letak dari masa depan daerah kita. Narkoba ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang perlu dideklarasikan seperti tajuk acara kita pada hari ini. Tidak berlebihan kalau kepala negara, presiden, baik beliau sebagai kepala negara ataupun sebagai kepala pemerintahan, mendeklarasikan darurat narkoba untuk Indonesia. Tidak berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Karena efek akibat yang menghancurkan oleh narkoba ini tidak bisa terhitung lagi. Kalau kita membaca data statistik, ada angka-angka yang meninggal setiap tahun sekian. Angka-angka itu hanya mencerminkan satu sisi saja dari kerugian dan dampak yang menghancurkan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di balik angka-angka itu ada sekian banyak, mungkin berlipat-lipat jumlahnya yang terpapar oleh narkoba. Narkoba ini adalah fenomena gunung es yang terdeteksi, yang tertangkap oleh kasat mata kita, itu hanya sekian persen dari potret yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat. Maka deklarasi oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, itu sesungguhnya adalah instruksi kepada seluruh perangkat pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, sampai perangkat pemerintahan yang paling depan itu punya tugas untuk menindaklanjuti dan mengoperasionalkan apa yang telah dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia. Indonesia darurat narkoba. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kita harus punya kesepahaman visi. Di kepala kita ini harus sama tentang narkoba itu. Jangan di kepala saya menganggap narkoba serius, tapi di kepala sebagian kita menganggap narkoba itu main-main. Tidak ada artinya. Semua isi kepala pejabat pemerintah, dari gubernur, bupati, wali kota, semuanya harus punya kesepahaman visi. Narkoba masalah darurat. Demikian pula seluruh pemangku pemerintahan, seluruh perangkat pemerintahan yang ada. Di kepala kepolisian juga demikian, di kepala pimpinan TNI juga demikian, di kepala para pimpinan instansi vertikal juga demikian, di kepala para tuan guru juga demikian, di kepala tokoh adat juga demikian. Semuanya harus punya pemahaman yang sama. Ini masalah bukan masalah main-main. Ini masalah yang sungguh-sungguh serius mengancam negara kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini cuma satu, tidak ada gantinya. Sumber daya alam itu juga terbatas. Maka perang antar bangsa, perang antar kelompok itu wujudnya macam-macam. Ada yang ngancam pakai senjata, ada yang dengan budaya, ada yang dengan berusaha. Satu bangsa atau satu negara.
Negara yang sekaya Indonesia ini akan dapat dengan mudah dikuasai. Mau pakai tanda petik, mau tidak pakai tanda petik juga bisa. Dikuasai dalam makna benar-benar akan diinvasi, atau dikuasai dalam makna memang masih ada pemerintahan tetapi kedaulatan kita terambil, masyarakat kita bisa dikendalikan. Itu negara yang sekaya ini akan bisa dikuasai seperti itu apabila manusia-manusianya punya kehendak yang hancur. Tidak ada kehendak yang kuat, tidak ada semangat yang membangun, tidak ada semangat membangun yang kuat. Masyarakatnya dilenakan dengan hal-hal yang menghancurkan. Jadi masalah narkoba tidak hanya masalah orang per orang, tidak hanya masalah kelompok per kelompok, tapi adalah masalah bangsa. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya qadiyatul wujud, yaitu masalah eksistensi. Bangsa ini mau tetap ada sekian puluh tahun yang akan datang dalam makna yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar itu, kokoh, kuat, berdaulat, ataukah bangsa ini ada sekian puluh tahun yang akan datang tapi berada di bawah cengkeraman kekuatan-kekuatan besar, kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Salah satu instrumen yang sering digunakan oleh sebagian negara untuk menghancurkan negara lain adalah instrumen melalui hal-hal seperti narkoba ini. Ini banyak kita baca di buku-buku, ini banyak tercatat di sejarah. Jadi bukan sesuatu yang diteorikan, tapi memang terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, deklarasi anti narkoba atau deklarasi rehabilitasi ini Indonesia Darurat Narkoba yang pertama artinya kita harus punya kesepahaman visi. Pada otak anak-anak muda kita, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita juga ada pemahaman yang utuh tentang bahaya narkoba untuk dirinya, untuk temannya, untuk lingkungannya, dan untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, deklarasi darurat narkoba itu artinya harus bergerak cepat. Maka semua perangkat pemerintahan punya kewajiban untuk menerjemahkan deklarasi darurat narkoba itu dengan upaya-upaya nyata. Semua unit pemerintahan, Pemprov, Pemkab, Pemkot, TNI, Polri, dan semuanya kementerian, lembaga, termasuk juga para tokoh agama, tokoh adat, kita harus bergerak cepat. Pemprov, ya kita coba untuk membangun ketahanan internal. Dilakukan tes urin sudah beberapa kali dan akan terus dilakukan. Semua Pemkab, Pemkot saya minta juga terus dilakukan. Mendadak, tidak usah diberitahu, dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana potret di dalam birokrasi kita. Karena kalau kata istilah Arab itu faqidu syai' la yu'tihi. Kalau kita tidak punya, tidak mungkin kita bisa memberi. Bagaimana kita mau mendeklarasikan anti narkoba kalau dalam organisasi kita, dalam perangkat kita justru terjadi penyebaran narkoba? Maka semua harus bergerak bekerja seperti itu. TNI juga saya harapkan demikian, Bapak dan Bapak Lalurudi, Pak Kapolda, saya mohonkan untuk disampaikan kepada Pak Kapolda dan Lanang dan itu semua. DPRD juga, mari kita tertibkan internal kita bergerak cepat. Demikian pula para tuan guru, para pedenda, para pastor, para pendeta, semua tokoh agama. Suarakan narkoba ini di dalam khutbah-khutbah kita. Suarakan narkoba ini di dalam ceramah-ceramah kita, dalam pengajian-pengajian, dalam misa-misa, dalam semua pertemuan-pertemuan keagamaan. Kalau selama ini kita bicara normatif, surga, neraka, mungkin sekarang jauh lebih penting kita membicarakan hal-hal yang bisa membawa ke surga, hal-hal yang bisa membawa ke neraka. Dan tidak ada yang lebih cepat membawa kepada neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat selain daripada narkoba. Maka harus disuarakan, semua harus menyuarakan. Ini penting, maha penting. Para guru, para dosen juga demikian. Disuarakan. Semua kita harus bergerak cepat. Dan di Provinsi NTB,
Saya minta Kepala BNN beserta perangkatnya untuk bersinergi bersama, untuk kita terus-menerus menyuarakan ini agar tumbuh kesadaran seluruh masyarakat bahwa narkoba ini musuh kita bersama. Yang ketiga, deklarasi darurat narkoba itu berarti bahwa kita tidak boleh main-main. Visi harus sama, gerak harus cepat, dan harus ada keseriusan. Benar-benar kita serius. Jangan ada di antara kita yang punya tugas untuk memberantas narkoba, tapi justru kita melindungi peredaran narkoba. Tidak boleh terjadi. Saya nyampaikan ini apa adanya saja. Jangan sampai ada perangkat pemerintahan, entah itu Pemprov, Pemkot, Pemkab, kepolisian, TNI atau siapa, justru kita membackingi narkoba. Itu dosanya berlipat-lipat ganda. Itu kejahatannya luar biasa untuk negara, kejahatannya luar biasa untuk bangsa kita. Ini tidak usah main-main kita. Saya berharap semua, ayolah Bapak Ibu, kita bayangkan saja kalau narkoba itu menimpa keluarga kita, menimpa anak kita, bagaimana hancurnya jiwa kita, hancurnya perasaan kita, menimpa orang yang kita kenal, yang semula sehat, produktif, menjadi hancur, menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, jiwa raganya hancur. Mari kita bayangkan keadaan seperti itu. Dengan itu maka akan tumbuh empati kita. Dengan itu akan tumbuh komitmen kita untuk memerangi ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kalau kita punya kesepahaman visi, kita bergerak dengan cepat, kita tidak main-main dalam urusan ini, insya Allah peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat akan dapat kita tekan dan kita berantas. Saya harapkan semua pimpinan daerah menjadi teladan dalam masalah ini. Jangan ada pimpinan daerah, jangan ada tokoh masyarakat itu justru menjadi pecandu narkoba. Jangan ada di NTB. Kalau itu terjadi, rusak semua yang kita kerjakan. Tidak ada artinya. Anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, jangan ada yang menyentuh narkoba. Gubernur, bupati, wali kota, wakil-wakilnya, camat, semua jangan ada. Dan saya minta kepada penegak hukum, Ibu KPT, Kejaksaan, kalau ada perangkat pemerintahan apalagi yang terlibat itu, saya minta dihukum seberat-beratnya. Polisian juga dihukum seberat-beratnya. Karena dia tidak hanya mencelakakan dirinya, tapi dia juga memberi sinyal yang sangat buruk terhadap masyarakat. Dia memberi sinyal yang sangat tidak baik terhadap apa yang kita deklarasikan pada hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu untuk penyalahguna, untuk pecandu, tugas kita untuk merehabilitasinya. Perang kita itu kepada pengedar, perang kita itu kepada sindikat, perang kita itu kepada orang yang mencecoki anak-anak kita. Kalau anak-anak kita, kalau warga masyarakat tercandu, kewajiban kita menggenggam tangannya dan kita rehabilitasi. Kita berikan semangat bahwa dia bisa sembuh dari ketergantungan itu. Bukan dijauhi, bukan dicerca, bukan dihujat, tapi dirangkul, diperbaiki, karena itu semua adalah aset-aset bangsa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa semoga acara ini diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Allahumma barik wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon yang hormat Bapak Gubernur dan di atas waktu untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba oleh pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Ma'arif Fikri bersama-sama melakukan deklarasi. Kami undang Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kapolda NTB dan Rem Satuan Perwira Bakti, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Lanut Mataram,
dan Lanal Mataram, serta Wali Kota dan Bupati se-Nusa Tenggara Barat. Deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 bulan Maret tahun 2015, menyatakan bahwa 1. Kami menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. 2. Penyalahguna dan pecandu narkoba yang melaporkan ke institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana dan mendapatkan perawatan agar pulih seperti sedia kala. 3. Pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan gerakan secara sinergis untuk merehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. 4. Pemerintah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat tanpa narkoba. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Hadirin undangan yang dihormati, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Gubernur beserta oleh tokoh masyarakat Bapak Haji Lalu Mariu. Kami persilakan. Baik, diundang bersama-sama melakukan deklarasi Ketua Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Ketua BNKRI daerah NTB. Kami persilakan. Ketua Damawita Persatuan Provinsi NTB, Ketua Kia Arja Garini Angkatan Udara, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Orcak Rem 162, Ketua BKW, Ketua Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi NTB, Ketua Iswara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Jaksa Dharma Karini Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Jala Senastri Angkatan Laut Mataram, Ketua Dharma Wanita Bea Cukai, Ketua Dharma Wanita BPK, Ketua Dharma Wanita BIN, tokoh agama diwakili Bapak Gubernur Haji Sofwan Hakim, tokoh adat Bapak Haji Abdurrahman Kulim, dan kader BNN Provinsi NTB diwakili Dr. Dewan Aminullah. Bismillahirrahmanirrahim.
pernyataan dukungan deklarasi gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Pada hari ini, Selasa, tanggal 10 bulan Maret tahun 2015, kami seluruh komponen masyarakat menyatakan bahwa 1. Kami rakyat Indonesia mendukung pemerintah bahwa saat ini Indonesia sudah darurat narkoba. 2. Kami rakyat Indonesia mendukung bahwa penyalahguna narkoba yang melaporkan ke institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana dan mendapatkan perawatan agar pulih seperti sedia kala. 3. Kami rakyat Indonesia mendukung gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. 4. Kami rakyat Indonesia mendukung pemerintah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat tanpa narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Amin. Baik hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya para peserta deklarator dukungan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba, kami persilakan untuk melakukan penanda tanganan deklarasi di tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wil Gozana, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra. Dengan ini menyambut baik gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba yang diinisiasi oleh BNN pusat dan daerah, yang insya Allah ini berhasil guna karena narkoba adalah musuh kita bersama. We have to say no to drug. We have to against the drug. Gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba ini saya sangat mendukung dan antusias sekali karena memang
berdasarkan narasumber dan berdasarkan berita-berita bahwa dan data-data yang terkini satu hari itu korban dari narkotika itu bisa sampai 50 orang meninggal. Nah ini oleh karena itu untuk rehabilitasi dari pengguna narkotika ini itu sangat penting. Dan kami di dalam dunia peradilan sudah mendapat surat edaran dari Mahkamah Agung bagi pengguna narkoba, yaitu juga sebagai korban, dia harus bukan harus hakim dapat memerintahkan untuk merehabilitasi. Kita sebagai aparat untuk masyarakat yang memang terkena sebagai korban akibat narkoba ini sangat tepat sekali supaya diadakan rehabilitasi. Namun bagi pengedar itu memang harus dihukum dengan seberat-beratnya. Pada prinsipnya prosesnya acara ini semoga semuanya berjalan dengan lancar dan proses rehabilitasi ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua.